Semua yang hadir di sini dari DPP, DPD Provinsi, Pak Mulyadi, dan semua yang hadir, saya tidak pakai podium karena saya belum seperti Pak Prabowo. Badannya masih kurus, ongkosnya masih kembung-kembis. Semangat semuanya. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah tentang Pak Prabowo Subianto yang opininya berpuluh-puluh tahun dikubur oleh fitnah. Sekali lagi saya katakan, yang ingin saya sampaikan adalah tentang Pak Prabowo Subianto yang opininya berpuluh-puluh tahun dikubur dengan fitnah. Kalau di Indonesia cerita tentang penderitaan, kalau saya dianggap menderita, kalau Pak Mulyadi dianggap menderita, kalau Bu Pras dianggap menderita, tidak sebanding dengan penderitaan Pak Prabowo. Cuman bedanya karena orangnya ganteng, badannya tegap, kaya, tidak dianggap menderita. Jadi di Indonesia itu ukuran orang menderita itu kurus, matanya kurang tidur, rambutnya berantakan, gak punya bini. Itu yang gak menderita. Jadi rasa kasihan itu timbul pada orang-orang yang seperti itu. Anda bayangin, seorang jenderal memimpin pasukan yang begitu disegani Indonesia, Kostrad. Dan Pak Prabowo ini punya kebiasaan ketika memimpin, dia mensejahterakan prajuritnya. Ingat, ini jarang loh orang yang seperti ini. Ketika memimpin, dia mensejahterakan prajuritnya. Rumahnya diperbaiki, mobilnya dikasih, dompetnya diisi, istri-istrinya diperhatikan, yang hamilnya gizinya cukup tidak, proteinnya cukup tidak, baraknya diperbarui, senjatanya dimodernisasi pada abad itu. Karena sikap mencintai prajurit itu, dia tidak begitu disukai oleh beberapa kalangan yang nyari untung dari pengelolaan. Karena tidak disukai, Indonesia memasuki reformasi. Kita tahu di reformasi ada dua ideologi, yang satu sama lain saling bertubrukan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu hijau, yang satu merah. Ini catatan sejarah. Pak Prabowo berada di mana? Pak Prabowo berada di pembelaan terhadap negara, tidak kiri, tidak kanan. Dia NKRI, NKRI-nya tidak kiri, NKRI-nya tidak kanan. Di saat pertikaian politik itu membaralah Jakarta. Ketika membara Jakarta, di dalam politik Indonesia pasti dicari kambing hitam. Siapakah yang paling mudah dikambing hitamkan? Prabowo Subianto. Ketika dikambing hitamkan sampai dia diberhentikan dari jabatannya, dari dinas ketentaraannya dengan pangkat Letnan Jenderal Purnawirawan, apakah dia membuka aib sahabatnya? Apakah dia membuka aib pimpinannya? Apakah dia membuka aib teman-temannya? Dia memilih diam, tak berkata-kata. Seorang kesatria sejati pantang menceritakan kejelekan pasukannya. Jadi kalau orang sering menjelekkan temannya, menjelekkan pimpinannya, dia bukan seorang kesatria, dia politisi yang berbaju kesatria. Apa penderitaan yang paling berat? Berpisah dengan keluarganya, terusir dari Cendana, dibenci oleh keluarga Cendana, dan dianggap pengkhianat. Anda kuat nggak dipisahin sama bini? Oleh mertua disuruh pergi, tidak diakui oleh sebuah keluarga. Belum tentu orang seperti kita bisa menahannya, belum tentu orang seperti kita bisa mengalaminya, dan belum tentu tidak bunuh diri. Dia memilih diam, pergi keluar sejenak. Setelah di luar, maka saya katakan ada dua tokoh di Indonesia yang meletakkan kebangsaan di atas segalanya. Pertama, Baharudin Yusuf Habibie ditawari jadi warga negara Jerman di saat Indonesia mengalami problem internal politiknya.
dan dia memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Diceritakan karena nanti Pak Habibie dengan Pak Prabowo itu ada kaitannya. Ketika Pak Habibie menjadi warga negara Indonesia, berkarir membangun masa depan bangsa, dia bangun PT PAL, dia bangun PT DI, dia bangun Batam, dia rombak cara berpikir manusia Indonesia. Jangan politik terus, jangan politik terus, jangan politik terus. Bangun efeknya, sumber dayanya. Pak Prabowo menyebutnya kita perlu teknokratik, kita perlu engineer. Bangsa ini kurang engineer. Sekolahnya banyak sosialnya, karena sekolahnya banyak sosial, tengkar nggak berhenti-berhenti, karena ilmu sosial kebenarannya tidak pernah ada. Ada kebenaran berdasarkan suara terbanyak, ada kebenaran berdasarkan kepala terbanyak. Kurang engineer, akibat kurang engineer, seluruh engineer kita dikuasai orang lain. Cina menguasai engineer kita, Jerman menguasai engineer kita, Amerika menguasai engineer kita. Kurang engineer. Pak Habibie berpikir harus banyak engineer Indonesia. Apa yang dialami oleh Pak Habibie sampai menjelang akhir masa jabatannya? Caci maki, penghinaan, pengucilan, degradasi kepemilikannya, seolah-olah dia salah sepanjangnya, padahal dia membuka ruang demokrasi, menyelesaikan dolar, menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Dan siapakah orang itu? Masih itu juga yang hari ini jelekin Pak Prabowo, orangnya itu juga, kelompoknya itu juga. Dikasih kesempatan belum tentu sebaik Pak Prabowo. Nah kemudian Pak Prabowo kalau mau dipikir, mending tinggal di Amerika, mending tinggal di Yordan, mending tinggal di tempat lain, nggak ribut, tinggal di apartemen tiap hari jalan-jalan, nggak usah ngurusin kader, nggak usah mikirin uang buat tenda, nggak usah mikirin amplop kader, nggak usah harus menerima caci maki, dicari kesalahannya sekecil apapun, pohon tumbang aja salahnya Pak Prabowo. Nah, tetapi dia memilih apa? Dia memilih mengabdikan diri secara ikhlas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, meski harus menerima caci maki dan fitnah yang tiada. Kalau orang kaya kita udah kaya, ngapain? Mending di imah, pemajikan obat, imah 8, mobil 7, kan enak, bener nggak? Apalagi yang dicari? Dia tidak, tetap memilih sendiri karena setia pada cintanya, setia pada anaknya, dan setia pada negaranya. Itu adalah contoh seorang kesatria dan tauladan bangsa. Kemudian dalam perjalanannya dia nyaplok partai lain? Tidak. Dia, saya ingat, saya di Golkar, dia ikut konvensi Golkar, dia hampir mencalonkan ketua umum Golkar, dan kemudian dia tidak mengikuti itu, mendirikan partai. Itu kesatria, bukan ngerebut partai orang. Dia kesatria membangun dari kecil, membesar sampai besar seperti hari ini. Sampai besar seperti hari ini masih dia punya ambisi. Apa ambisinya? Dia meletakkan kepentingan bangsa di atas partainya. Yang lain meletakkan partai di atas kepentingan bangsanya, tidak. Prabowo Subianto meletakkan bangsa di atas kepentingan partai. Benar nggak? Pernah Kemenhan pakai gambar Gerindra? Pernah Kemenhan diganti itu warnanya? Tidak. Yang lain mimpin kepala daerah, partainya merah, semua tembok pemerintahnya merah. Partainya hijau, semua tembok pemerintahnya hijau. Baju pegawainya hijau. Itu yang meletakkan partai di atas negara. Nggak bisa, nggak boleh warna partai memengaruhi kebijakan. Partai mengantarkan sampai memimpin. Setelah itu dia milik bangsa, milik semua lapisan, milik semua golongan. Tidak boleh berpihak pada partai. Sampai Anda marah. Apa marahnya Anda pada Pak Prabowo? Kunjungan sebagai Kemenhan, dijadwalkan mampir ke kantor partainya, dia tidak, dia tetap lewat. Kadernya bisa jadi marah, cukup dada, kita marah. Tapi ingat, dia meletakkan bangsa di atas partainya. Dia tidak mau mencampur adukan antara Kementerian Pertahanan dan kepentingan partai Gerindra. Gak ada yang lain. Yang lain bukan begitu, kunjungan diatur, hari ini ke partai, besok ke pasar. Nah, ini pemimpin seperti ini. Kemudian apa sih kesamaannya? Saya bilang,
Karena dua orang ini adalah dua orang yang memiliki pengaruh terhadap bangsa dan bisa membuat merinding ke negara tetangga. Prabowo Subianto tidak boleh bergabung dengan Habibie. Saya waktu SMA bermimpi Indonesia akan maju, presidennya Habibie, panglima TNI-nya Prabowo Subianto, negara akan maju. Dan kita kalah dalam permainan intelijen dunia, dipecahkan kedua-duanya, dipisahkan kedua-duanya, dibenturkan kedua-duanya. Orang jahatlah orang yang membenturkan antara Habibie dan Prabowo. Apa yang didapat? Indonesia menuju era seperti sekarang. Tetapi orang yang ikhlas itu akan ada balasannya. Apa balasannya? Partainya makin gede, Pak Prabowo ikut 2 kali pemilihan, menerima kekalahannya secara ikhlas. Dia memilih dicaci maki demi bergabung dengan pemerintahan. Untuk apa? Untuk negara. Anda bayangin ketika COVID kemarin, kalau kemudian Gerindra jadi partai oposisi, Pak Jokowi tidak akan bisa mengambil kebijakan yang cepat dan strategis bagi penyelamatan bangsa. Indonesia akan mengalami krisis parah ekonomi. Bencana akan melanda bangsa kita justru karena bergabungnya Prabowo Subianto dan Pak Jokowi menjadi satu kesatuan. Indonesia selamat. Indonesia hirup kabeh enteko COVID. Nah, kemudian kalau hari ini Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo, bukan karena menjilat mendekati, bukan. Karena apa? Karena prestasi kerjanya sebagai Kemenhan berhasil. Indonesia hari ini menjadi negara yang memiliki alutsista dari mulai angkatan darat, laut, udara yang semuanya cukup dan memadai, dan itu sangat baik untuk kebaikan bangsa. Nah, ya, mangga. Ya, baik. Selamat datang Bapak Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Bertangan. Baik, kita teruskan. Dan pada akhir, kalau dia hari ini mendapat supporting itu bukan berarti mendukung, mendapat supporting sebagai Kemenhan yang sukses, wajar. Karena apa? Karena keikhlasan Pak Prabowo sudah banyak diberikan pada orang. Pak Jokowi dulu waktu jadi gubernur DKI, Pak Prabowo ikut dukung tidak? Ikut dukung tidak? Mohon izin Pak Dadi Mulyadi, kita sambut dulu kedatangan Pak pimpinan tertinggi kita, Bapak Haji Ahmad Muzani. Tepuk tangan semuanya ya. DPP Partai Gerindra, mohon disambut dengan standing applause. Kita sama-sama berdiri. Itu akan menuai, memanen seluruh keikhlasan. Sekali lagi saya katakan, orang yang ikhlas akan memanen keikhlasan. Pak Prabowo dikatakan ikhlas, ikhlasnya terbukti. Jadiin wali kota, wali kotanya jadi habis itu tidak bersama. Jadiin gubernur, gubernurnya jadi habis itu tidak bersama. Kalau orang seperti kita ngedumel, diomongin kemana-mana, diceritain di medsos, caci maki, marah-marah, dia tidak berucap pun tidak, dan tetap tersenyum ketika bertemu, menganggapnya sebagai seorang sahabat. Pada siapapun dalam diri dia tidak ada yang namanya lawan, yang ada adalah teman seiring, teman sejalan. Gak ada orang yang punya jiwa besar seperti beliau. Sehingga kalau hari ini Pak Prabowo banjir dukungan dari kiri, dukungan dari kanan, dukungan dari atas, dukungan dari bawah, saya katakan itu karena sudah kudrat dan iradatnya Allah dan kecintaan alam pada beliau, yang menghormati kucing, yang menghormati ular, yang menghormati harimau, yang menghormati semut, dan pada akhirnya orang yang baik akan mendapat tempat yang terbaik dan mendapat jalan yang baik. Tinggal satu, kita para pengikutnya jangan gatelan. Kenapa? Kalau orang lagi bakar ilalang, jangan disiram sama bensin.
Sekali lagi, kalau orang bakar ilalang, jangan disiram sama bensin. Karena apa? Karena saya khawatir, karena elektabilitasnya semakin baik, dukungannya semakin baik, gelombang publiknya semakin kuat, nanti ada orang yang ingin bakar gudang. Kita harus berusaha untuk tidak boleh terjadi kebakaran. Caranya gimana? Ya sudah, kalau di medsos ada yang caci maki, jangan dilawan. Perlihatkanlah kebaikan dengan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Karena apa? Karena kebaikan tidak akan pernah dikalahkan dengan keburukan. Yang terakhir, kalau pengen menang, jangan terlalu banyak berkumpul. Karena apa? Karena kita memerlukan bukan kerumunan, tapi barisan. Sholat itu perlu barisan, bukan kerumunan. Artinya apa? Bukan pulang dari sini, buka dompet, buka isi kotak, bukan pulang dari sini cerita pada tetangga, cerita sama kerabat, cerita pada batur sasumur, batur sakasur, batur sadapur, batur salembur, batur sagubernur. Ceritain kebaikan papra, kebaikan papra, kebaikan papra. Nanti kalau rakyat sudah tahu kebaikannya, orang yang dijelekin nggak usah dilawan sama kita, nanti dilawan oleh kaum netizen yang sudah mencintai. Karena kalau sudah mencintai, buta semuanya. Setuju? Sepakat? Pulang dari sini pacarnya bilang, kalau tidak milih Prabowo, putus. Setuju nggak? Setuju nggak? Tanya istrinya, milih Prabowo nggak? Kalau nggak milih Prabowo, awas, tambah lagi yang milih Prabowo. Setuju nggak? Setuju nggak? Tanya menantunya, karena apa? Penggalangan yang paling penting, kata orang Sunda, nuka hiji batur sakasur, nuka dua batur sadapur, nuka tilu batur sasumur, nuka opat batur salembur, nuka lima batur sagubernur. Setuju? Setuju? Siap memenangkan Prabowo? Siap? Siap menangin Gerindra? Siap? Survei Pak Prabowo dengan survei Partai Gerindra nanti jangan terlalu jauh. Itu harapan kita. Kalau Pak Prabowo 50%, ya Gerindranya 35. Setuju nggak? Biar nanti di DPR-nya enak, tinggal ketok, tinggal kalau sudah diketok, nanti anak-anak sekolah di setiap meja setiap hari minum susu, makan daging gratis dari kalau bapaknya minum susu tiap hari. Setuju nggak? Kalau diketok, nanti tiap kabupaten ada rumah sakit rujukan. Pak Sekjen, di Jawa Barat ini rumah sakit rujukan cuma satu, Hasan Sadikin. Kalau BPJS ngantrinya 10 bulan sampai setahun. Banyak yang mau dioperasi keburu mati. Nanti tiap kabupaten siapin 200 miliar. Rumah sakit kabupatennya menjadi rumah sakit rujukan. Orang Bogor ya di Bogor, orang Sukabumi ya di Sukabumi. Jangan sampai orang di Sukabumi masuk rumah sakit, pulangnya dikebumikan. Setuju? Nanti dana desanya ditingkatin. Setuju? Dengan catatan transparan pengelolaan dana desanya. Kepala desa kalau ada dana desa walaupun punya duit, jangan buru-buru beli Avanza. Nanti disangkanya duit dana desa, padahal itu jual warisan. Nanti gaji RT-nya ditingkatin. Karena saya di Sukabumi kemarin ketemu, RT-nya gajian 200.000, 4 bulan sekali. Pak Prabowo tidak akan membiarkan RT-RT kurus-kurus. Benar nggak? Kurus-kurus terus dituduh terus jadi RT tuh, giliran bagi bantuan sosial langsung RT dituduh saudaranya aja yang dibagi. Ini harus
nanti desanya ditingkatkan, pelayanan pemerintahnya ditingkatkan. Nggak boleh lagi di Indonesia, di Jawa Barat ada anak ngantri masuk sekolah pemerintah, ributnya senasional. Nggak boleh lagi. Pak Ahmad Muzani, Pak Sekjen sudah menyampaikan ke depan nggak boleh begitu. Gampang hitungnya. Ini sudah zaman IT, zaman teknologi. Kelas 6 SD harus sudah bisa dihitung berapa kebutuhan SMA di Bogor, di kecamatan salah satu kecamatan di sini. Kemudian SMA-nya butuh berapa, kelasnya butuh berapa, bangkunya butuh berapa. Sejak kelas 1 SMP dia sudah punya bangku untuk SMA. Zaman digital ini. Masa masih ribut melapor polisi? Nggak boleh lagi, kita zaman digital yang gitu aja nggak bisa ngitung. Nanti Pak Prabowo jadi presiden nggak akan begitu lagi. Semua orang sekolah di tempatnya masing-masing, nggak usah rebutan kelas. Karena apa? Karena negara sudah menyiapkan bagi masyarakatnya. Setuju? Terakhir, banyak janda-janda tua. Benar nggak? Hidup ini paling menderita jadi janda tua. Kenapa? Tidak ada yang memperhatikan. Nggak boleh lagi nanti ada janda tua tidak bisa makan, janda tua tidak bisa ke rumah sakit, janda tua tak ada tempat tinggal. Kepemimpinan Pak Prabowo sudah mengajarkan tentang paradok Indonesia. Tidak hasil tambang, hasil nikel, hasil emas, hasil hutan harus mengalir ke rumah-rumah warga miskin, sehingga tidak ada lagi rumah roboh, tidak ada lagi masyarakat yang makan hanya dengan nasi aki. Tidak boleh lagi. Itu saja. Kalau janda muda bagaimana? Tenang, ada yang ngurus karena ada duda di sini. Setuju? Semangat! Prabowo! Prabowo! Presiden. Prabowo! Presiden. Gerindra! Menang. Gerindra! Menang. Gerindra! Menang. Terima kasih Pak Sekjen. Saya setelah ini harus terus ke Cirebon karena sorenya ada pertemuan dan malamnya ada kegiatan gelar Safari Cinta untuk Prabowo Subianto, pemimpin istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepuk tangan yang